Setelah peserta Liga 3 ya yang telah memutar kompetisi Asprof dan memiliki juaranya masing-masing, gelisah menunggu putaran nasional bakal digelar kapan dan di mana akan diselenggarakan. Dalam rasa kegelisahan itu ternyata ada rasa negatif yang benar-benar terjadi gitu ya kan. Perasaan yang nggak bisa digambarkan sekarang, sangat kecewa bagi semua pesepak bola nasional, khususnya bagi peserta Liga 2 dan Liga 3 Indonesia gitu. Buntut dari kejadian tragedi Kanjuruhan di 1 Oktober kemarin membuat sepak bola kita sempat dihentikan dan sempat simpan siur akan digulirkan lagi atau enggak, dan akhirnya Liga 1 tetap digulirkan dengan sistem yang seperti demikian ya, yang dilakukan di beberapa stadion. Kemudian kabar yang cukup mengecewakan kemarin, keputusan dari PSSI untuk memberhentikan Liga 2 dan Liga 3 ya. Liga 3 nasional terutama nggak akan digulirkan ya. Jadi Liga 2 setelah memainkan beberapa match, kalau nggak salah 6-7, harus menerima kenyataan bahwa Liga 2 nggak akan digulirkan gitu. Itu karena kenapa? Ada beberapa poin yang PSSI kemarin ungkapkan lewat sekjennya gitu kan. Yaitu ada 3 poin paling penting, yaitu ada yang pertama itu emang dari klub-klub Liga 2 tidak ingin melanjutkan gitu. Nah, klub-klub Liga 2 ini nggak dijelaskan siapa aja gitu, tapi kebanyakan katanya mau nggak diadain kompetisi Liga 2, dihentikan lah gitu. Kemudian yang kedua itu rekomendasi dari tim transformasi ya, rekomendasi dari tim transformasi sepak bola Indonesia untuk menghentikan liga karena sarana dan prasarana Liga 2 yang belum mencukupi. Kemudian alasan yang ketiga yaitu sesuai peraturan Perpol poin 3 Perpol nomor 10 tahun 2022 mengamanatkan proses perizinan yang baru dengan memperhatikan periode waktu pemberitahuan, pengajuan, rekomendasi, dan izin hingga bantuan pengamanan. Nah, itulah beberapa alasan, yaitu 3 tepatnya ya, alasan kenapa Liga 2 dan Liga 3 dihentikan ya. Dan ini fix resmi dihentikan untuk tahun edisi kali ini. Sementara Liga 1 tetap akan bergulir ya. Tapi nggak akan ada degradasi ya. Kemudian untuk AFC, untuk perwakilan AFC akan diadakan babak playoff antara juara tahun ini dan juara tahun kemarin gitu. Kemudian buntutnya karena nggak ada degradasi di Liga 1, berarti di Liga 2 itu nggak akan ada yang naik ke Liga 1 itu untuk tahun ini ya. Ya karena Liga 2 kan dihentikan, jadi nggak tahu siapa juaranya yang bakal main di Liga 1, sehingga ya untuk tahun ini sekedar tahun hiburan aja buat Liga 2 ya. Apalagi Liga 3 ya. Jadi kemarin sempet terutama Asprof Jateng yang sangat serius untuk melaksanakan turnamen itu, untuk melaksanakan liga, akhirnya harus pupus harapan, khususnya buat tim-tim yang serius seperti yang tim-tim yang lolos semifinal ini gitu. Bahkan tim-tim yang gak lolos semifinal juga banyak juga yang serius untuk di Jawa Tengah ini ya. Nah, khususnya untuk tim yang sebenarnya udah diumumkan lolos ke putaran nasional, yaitu Persib Pekalongan, kemudian PSIW Wonosobo, kemudian ada PSI Klaten dan PSDP Demak harus mengelus dada ibarat kata ya, karena nggak bisa melanjutkan asanya, mimpinya untuk lolos ke Liga 2 gitu. Ini sangat disayangkan gitu. Jadi timbul pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya dari kami, terutama dari penikmat sepak bola Indonesia ya, ibarat kata.
pertanyaannya gini, tim-tim yang tidak mau melanjutkan untuk ke kompetisi Liga 2 itu siapa aja timnya dan alasannya apa gitu ya. Ini pertanyaannya. Mungkin atau teman-teman yang mau berasumsi atau beropini apa, boleh komen di bawah gitu. Ataupun yang lebih paham boleh ya, boleh komen di bawah untuk pertanyaan ini. Kemudian kalau kemarin itu alasan yang ditulis itu jadwal yang gak sesuai karena kita mau Piala Dunia dan itu terlalu mepet ya. Kenapa nggak kemarin cepet-cepet aja gitu Liga 2? Karena Liga 1 kan udah dimulai juga gitu kan. Nah, itu pertanyaannya gitu. Kemudian untuk yang dari tim ini yang merekomendasikan untuk nggak ada Liga 2 di tahun ini, untuk alasan sarana prasarana gitu, itu alasannya kenapa gitu, sarana prasarananya kenapa gitu ya. Bukankah kita itu seringkali udah mengadakan liga gitu, kemudian dari Pemprov gitu bikin stadion, saya kira juga harusnya udah memikirkan gitu ya untuk keamanan ataupun fasilitas lainnya gitu ya. Memang sih kita dari Pemprov itu sekedar bikin stadion dan mungkin ya kurang komunikasi dengan PSSI gitu ya. Dan kita tahu klub-klub di Indonesia juga kan bukan klub yang profesional yang banyak duit, ibarat kata masih pinjam stadion dari Pemprov gitu. Jadi untuk apa Pemprov bangun stadion tapi nggak direstui sama penyelenggara kompetisi lokal Indonesia gitu. Lalu fungsi dari sarana prasarana itu untuk apa yang udah dibangun gitu ya. Ya memang kita harus akui stadion-stadion di kita itu emang masih bulukan lah, banyak yang jelek gitu ya. Tapi kan bukan berarti nggak bisa digunain ya teman-teman. Ya itu adanya gitu. Tinggal SDM kita aja gitu. Kita yang jaga keamanannya ya semua pihak gitu. Nggak cuman polisi. Semua dari supporter ya, terutama untuk menjaga keamanan. Komunikasi itu paling penting gitu. Kemudian untuk pengurusan dari perizinan ini, urusan perizinan ini ya oke lah, saya bisa ngerti gitu. Karena kenapa ya, untuk perizinan ya dari polisi gitu-gitu terutama jadi sekarang jadi susah ya kita nggak mau terima resiko ada kejadian kayak di Kanjuruhan kemarin kan gitu. Polisi juga mikir mau kasih izin jadinya gitu. Karena kenapa ya, emang kebanyakan dari kita itu masih barbar gitu kalau nontonnya, kalau saya perhatiin ya. Jadi sebelum dari kejadian Kanjuruhan aja sebenarnya udah banyak kan kejadian-kejadian yang mirip-mirip gitu sebenarnya, yang chaos supporter itu. Cuman emang di Kanjuruhan itu tragedi yang paling besar gitu di kita gitu. Ini satu hal yang sangat menyedihkan gitu. Karena dimana kemarin timnas juga kita nggak lolos final, bahkan nggak bisa juara, bahkan kalah lawan Vietnam. Itu kita udah 4 kali bertemu terakhir kita itu nggak bisa ngegolin ya. Jadi terakhir itu di Bali kita main kalah 3-0, kemudian main di Buriram ya, stadionnya Buriram iya nggak, kalau nggak salah, sama Vietnam juga kita kalah 4-0, kemudian 0-0 AFF tahun lalu, kemudian kemarin 0-0 juga di GBK, dan 2-0 di Maidin. 5 kali pertandingan itu dihitung, itu berarti ada sebanyak 9 gol Vietnam kasih ke kita dan Indonesia 0 ya. Itu buntut dari tragedi ini juga, karena liga kita sempat terhenti dan pemain kurang panas gitu. Jadi kalau
menurut saya yang paling penting adalah ya kita semua, kita nggak bisa salahin siapapun, kita nggak bisa salahin polisi, kita salahin Aremania ataupun siapapun itu. Kita cobalah bercermin ke diri kita sendiri, teman-teman ya. Kita nonton bola gitu kan, ya sebagai supporter gitu, ya emang kita harus ada etika gitu. Yang nonton bola itu nggak semua anarkis loh gitu. Dan ini apa ya, semacam teguran keras gitu mungkin dari PSSI untuk supporter biar jerah, dihentikan liganya gitu kan, atau tanpa penonton kemarin, walaupun kemarin udah boleh lagi gitu, biar jerah penonton gitu. Tapi kan di sini banyak banget yang dirugiin ya, terutama pemain-pemain muda saya kira, yang mereka masih belum menjadi pemain pro elit yang bisa di Liga 1. Mereka masih di Liga 3 dan mereka lagi ngejar prestasi-prestasi itu. Saya bisa merasakan banget tentang teman-teman yang sekarang lagi terpuruk ya. Dan saya juga nggak bisa kasih saran apapun ya gitu. Ini situasi yang sangat sulit gitu. Dan ya cuman bisa ya semoga gimana ya, semoga peraturan itu diubah gitu. Atau kalau teman-teman yang punya ide atau apa, boleh tulis komen di bawah biar video ini naik ya, biar bisa didengar sama orang-orang di atas itu ya. Mereka mah terima duit dari duit rakyat, ibarat katakan. Ini kan PSSI juga pakai duit rakyat ya. Apa mau rakyat ya dikasih gitu kalau bisa gitu. Untuk urusan keamanan kita bisa komunikasikan mungkin ya, dari teman-teman supporter dan kepolisian, keamanan atau siapapun itu. Semua harus terlibat gitu sih. Jadi cukup video kali ini, next kita akan bahas lagi ya.